Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 7%. Menurut BI, pemangkasan ini dilakukan karena ada ruang untuk pelonggaran moneter. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menilai keputusan penurunan suku bunga acuan diharapkan bisa menopang target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Suku bunga acuan turun imbas dari laju inflasi yang diperkirakan akan terkendali, serta berkurangnya tekanan di pasar keuangan global. Pada bulan Januari 2016, Bank Indonesia juga sudah menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 7,25% dari sebelumnya 7,5%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17-18 Februari 2016 memutuskan untuk menurunkan Bank Indonesia rate sebesar 25 basis point menjadi 7% dengan suku bunga deposit facility menjadi sebesar 5% dan lending facility menjadi sebesar 7,5%. Bank Indonesia juga memutuskan untuk menurunkan giro wajib minimum primer dalam rupiah sebesar. Bank Indonesia memutuskan menurunkan tingkat suku bunga acuan ke level 7%. Lantas apa alasan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dan sejauh mana penurunan BI rate bisa mendorong geliat ekonomi di tanah air? Langsung saja kita membahasnya bersama Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara. Pak Tirta, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Sama-sama, dengan senang hati. Pak Tirta, apa pertimbangannya penurunan BI rate pada bulan ini? Ya, yang pertama secara umum adalah dengan semakin terjaganya stabilitas makroekonomi dan ruang penurunan atau pelonggaran moneter itu yang sudah semakin terbuka itu sekarang kita exercise ya. Jadi bulan lalu kami mengatakan memang ruang masih ada, tapi kita akan lihat kalau stabilitas makroekonomi tetap terjaga, kita bisa menurunkan dan itu saat ini tepat waktunya. Kita melihat terutama inflasi outlook-nya semakin baik, bahwa Januari kemarin inflasinya lebih rendah dari perkiraan kami. Kemudian untuk di bulan Februari ini, pengamatan Bank Indonesia selama 2 minggu pertama saja inflasinya sudah rendah dan kemungkinan bisa terjadi deflasi di bulan Februari ini, Pak Tirta. Ya, sehingga itu memungkinkan. Yang kedua, ketidakpastian di pasar global itu sudah mereda. Jadi kenaikan kemungkinan untuk kenaikan Fed Fund Rate itu di semester 1 ini sepertinya semakin mengecil kemungkinannya. Jadi akan dinaikkan kemungkinannya kalau perkiraan Bank Indonesia itu semester 2 baru akan dinaikkan. Dan tingkat kenaikannya pun besarannya itu tidak sebesar dari perkiraan semula. Jadi seperti itu. Nah, di domestik memang selain inflasinya baik, kemudian pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat kemarin ternyata juga lebih baik dari perkiraan semula, lebih dari 5%. Ini suatu hal yang menggembirakan. Kemudian nilai tukarnya juga semakin stabil dari sisi eksternal, current account defisit terkendali, neraca pembayaran untuk 2015 juga surplus, sehingga kondisinya domestik memang membaik. Dari sisi global ya, selain tadi kemungkinan risiko untuk kenaikan Fed Fund Rate ini sudah mereda, tetapi memang risiko pelemahan ekonomi global itu masih ada. Karena Tiongkok terutama itu masih struggle, dia masih berjuang untuk meningkatkan kegiatan ekonominya. Sementara ECB dia masih melakukan quantitative easing untuk mendorong ekonominya bergerak naik. Jepang malah lebih ekstrim lagi, mulai menerapkan suku bunga negatif. Jadi dengan kondisi global yang seperti ini turun, Bank Indonesia memutuskan tidak hanya menurunkan BI rate, tapi juga menurunkan GWM primer sebesar 50. Cukup besar ya Pak ya? Iya. Cukup besar. Dan memang kalau menurut penilaian kami, tidak ada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Tetapi kami melihat penurunan BI rate saja ini bisa kurang efektif kalau tidak dibarengi dengan penurunan GWM gitu. Jadi kita barengi dengan penurunan GWM, penyediaan likuiditas di perekonomian
supaya dampaknya untuk mendorong pertumbuhan ini lebih besar. Oke, gitu. sehingga pertumbuhan kreditnya ditargetkan 14%. Ya, sampai 14 dengan penurunan GWM ini. Oke, berarti memang penurunan BI rate ini sudah sesuai dengan outlook Indonesia ke depannya ya? Betul. Outlooknya semakin baik ya. Kalau di pertumbuhan ekonomi, range-nya masih tetap di antara 5,2 sampai 5,6%. Tetapi kalau dulu itu 5,2-nya itu di bawah. Ya, lebih dekat ke 5,2. Iya, lebih dekat ke 5,2. Ya? Sekarang agak ke tengah lah gitu. Ya. Jadi makin baik. Oke, baik ya. Pak. Ini kan harapannya bisa menopang target pertumbuhan yang berkelanjutan gitu. Betul, ini betul. spesifikasinya seperti apa? Elaborasinya seperti apa? Iya, memang bisa menopang pertumbuhan yang berkelanjutan ini begini. Kalau dulu beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia itu saat awal melakukan pelonggaran moneter itu kan memang menurunkan GWM dulu ya. Kita berhati-hati. Itu mendorong kredit dari sisi supply dari bank supaya bank bisa memberikan kredit itu bunganya diturunkan. Tetapi karena kondisi ekonominya waktu itu masih belum stabil, outlooknya masih belum membaik, sehingga permintaan kredit itu memang kurang. Lalu kita menurunkan BI rate. Ini sudah bisa menambah demand dari kredit. Kalau suku bunga turun, ada ekspektasi ekonomi yang membaik, mestinya kredit permintaannya akan naik. Nah, yang kali ini didorong dua-duanya. Sehingga dari bank itu dari sisi supply-nya didorong, dari sisi demand untuk kredit karena suku bunga turun ini didorong juga. Dan ini akan bisa berlangsung terus gitu ya, mendorong pertumbuhan karena dari sisi konsumsi, dari sisi investasi ini sudah mulai menggeliat. Kemudian dari survei untuk surveinya Bank Indonesia bahwa ekspektasi untuk pertumbuhan ekonomi ke depan ini semakin baik. Ekspektasi konsumen untuk spending ini semakin baik. Sehingga mudah-mudahan ini akan didorong terus dengan penurunan BI rate dan GWM primer. Tadi disebutkan bahwa ini juga bisa mendorong pertumbuhan investasi ya Pak? Betul, ya? betul. Ini bagaimana? Ya, karena kan kembali lagi kalau kita istilahnya kan kita ini kan disinsentif ya kalau suku bunga diturunkan. Sehingga daripada uang disimpan di bank, uang disimpan kalau bank-bank juga daripada menyimpan di BI, lebih baik dia lending. Lending kalau dia lebih murah, ekspektasi di depan pertumbuhan akan semakin baik. Ini orang saatnya invest sekarang ya, sehingga pada 1-2 tahun lagi itu sudah bisa membaik. Dan menurut Bank Indonesia, perakiraan pertumbuhan ekonomi di 2020 itu antara 6,3 sampai 6,8%. Jadi kita ini sudah mulai naik terus ini. Trennya naik ya meningkat, Pak ya. Betul. Ya, baik. Pak, kedepannya masih ada ruang untuk pelonggaran lagi nggak? Sepertinya tidak puas nih dengan 7%. Kita akan kaji ya. Kita akan jaga stabilitas makroekonominya. Yang itu jelas kita akan jaga terus. Kita akan lihat sekarang ini outlook inflasi pada saat ini itu sampai akhir tahun 2016 itu sekitar 4%. Kalau kita lihat nanti inflasinya dia bisa lebih rendah, kemudian nilai tukarnya bisa lebih stabil, kemudian dari sisi eksternal juga ya, current account defisitnya ini tidak membesar lagi, meningkatnya itu karena impor barang modal. Ini dengan semakin terjaganya stabilitas makro, saya kira ada ruang, bisa saja ada ruang untuk pelonggaran kembali. Nanti kita akan lihat dari ini dievaluasi setiap bulan ya Pak ya, betul, setiap RTG betul, ya. Iya. Dan ini juga kan Fed Fund Rate jadi sudah diprediksi bahwa tidak akan turun tidak akan naik di semester pertama ini gitu. Ada kemungkinan, tapi ini masih kecil kemungkinannya di semester 2 nanti. Dan kalaupun naik nanti besarannya juga tidak sebesar yang diperkirakan semula. Tapi ini Pak Tirta, ada yang melontarkan bahwa suku bunga di Asia ini sebetulnya kisarannya adalah 5-6%. Nah, kita itu di 7%, jadi lebih tinggi. Nah, pendapat Pak Tirta sendiri seperti apa? Begini, BI rate ini sebetulnya bukan suku bunga yang real ya. BI rate ini kan adalah suku bunga kebijakan yang menggambarkan stans kebijakan moneter Bank Indonesia. Bahwa stans kebijakan moneter Bank Indonesia itu kemarin-kemarin itu ketat atau bias ketat ya. Sekarang semakin longgar gitu ya. Nanti kalau turun berarti semakin longgar. Tapi ini bukan suku bunga real. Yang suku bunga real ditransaksikan itu adalah
suku bunga acuan operasi moneter ya, atau biasa disebut kalau pelaku pasar itu menyebutnya term structure. Itu jauh lebih rendah dari yang 7,5 atau 7% itu. Untuk yang overnight itu hanya sekitar 5,7%, untuk yang 1 minggu itu 5,8%. Jadi suku bunga real yang di pasar yang ditransaksikan itu hanya sekitar 5,8-5,9%. Berarti sudah sesuai dengan rata-rata negara yang ada di Asia. Ya, baru sedikit lebih tinggi ya, tetapi artinya dibandingkan dengan tingkat inflasi yang kalau menurut perkiraan itu 4%, bahkan kalau tahun 2015 itu hanya 3,35. Jadi kita sudah memiliki positif real interest rate ya. Jadi secara positif kalau dikurangin inflasi itu sudah ada sekitar 1,5 sampai 2% lah, 2% di atas itu. Nah, memang umumnya suku bunga real itu marginnya itu di beberapa negara itu sekitar 2% itu. Oke, Pak Tirta, meski sudah diturunkan, tetap saja ada permintaan agar BI rate bisa lebih rendah lagi. Kita akan jeda dulu Pak Tirta, kita akan diskusikan nanti di segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali.